Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjut dengan membaca salawat, membaca doa dipimpin oleh ketua kelas kita. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama di sini untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin melakukan absen kelas. Barangkali di antara teman-teman kalian ada yang tidak hadir atau tidak masuk pada hari ini,
Aliza, Amelia, Amel. Suaranya dong kalau di absen. Arif, Aulia Julianti, Azahra, Dian Puspita, Zahida, Khaira, Fatir, Kanza, Kenzi, Kesha, Kevin, Kezia, Kazia, Kalisa, Kian. Kian ada Kian? Oh. Kemana dia? Ada yang tahu? Sakit. Oh. Sakit. Sakit udah lama. Berapa hari ya? Kemarin kayaknya nggak hadir juga dia ya? Oh. Laras. Mana Laras? Suaranya dong Laras. Marsha, Marvel, Marwan, Hamzal, Herdi, Aska, Aisyah, Mesya, Devaro, Rista, Devana. Wah, Devana kemarin nih Devana nih tidak hadir tanpa keterangan ini. Oh, sakit kasih keterangan dong. Oh, HP mama rusak. Sudah dibetulin? Haura, Sakina. Oke, terima kasih, absen selesai. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita yaitu IPAS, ya, sebagai penyemangat kita dalam belajar, marilah kita bersama-sama di ruang ini untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dengan semangat dan semangat. Kira-kira di antara kalian siapa yang ingin menjadi dirijen untuk menyanyikan lagu nasional kita Indonesia Raya? Adakah yang bersedia di antara kalian? Atau Bapak tunjuk atau tembak? Hah? Tunjuk atau tembak? Tunjuk. Jangan ditunjuk lah, nggak sopan gitu. Bapak sebutkan namanya saja ya. Siapa? Dia? Mau dia? Hah? Bersedia? Oke, kalau dia bersedia, persilakan untuk berdiri di depan kelas. Bentar. Oke, siap? Agar lebih semangat lagi dalam belajar, kita bersama-sama di sini untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Siapa yang tidak semangat akan minta untuk maju ke depan untuk memimpin menyanyikan sebuah lagu nasional. Oke, siap? 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri
Dian. Terima kasih. Nah, apa itu? Ada suara yang jatuh. Kita kembali ke materi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu sistem rangka pada manusia. Ini termasuk pelajaran IPAS, ya. Jadi di sini di ruangan ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Jadi di antara kalian sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin bertanya dari materi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Barangkali salah satu di antara kalian ada yang bisa menjawab, ya, atau memberikan pertanyaan, juga nggak apa-apa. Kita saling tanya jawab, ya. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu mengidentifikasi struktur sistem gerak pada tangan manusia melalui anatomi. Tahu anatomi? Gambar gerak tangan manusia dengan benar, itu disebut, ya, seperti itu tujuan pembelajaran. Jadi yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian, apa saja yang bisa kalian lakukan dengan tangan kalian? Apa saja yang bisa kalian lakukan dengan tangan kalian? Contohnya memegang pulpen untuk menulis. Selain memegang pulpen untuk menulis, terus memegang buku. Ada lagi selain pulpen dan buku yang kita gunakan dengan tangan kita? Makan, ya, pasti makan nggak pernah ketinggalan, ya. Selalu jadi prioritas. Jadi di antara yang kalian sebutkan, salah satunya hal yang paling penting adalah memakan. Gak apa-apa, emang itu yang keseharian kita, tangan digunakan untuk memakan, menulis, ataupun memegang buku. Selain dari yang sudah Bapak baca, ada lagi ini, bagaimana tanganmu bisa meraih buku di meja atau kakimu bisa menendang bola. Itu mudah, ya. Contoh, kita contoh salah satu di antara kalian bersedia untuk menjelaskan bagaimana tanganmu bisa meraih buku di meja atau kakimu bisa menendang bola. Oke, mindsetnya kita rubah, ya. Andaikan bagaimana tanganmu bisa memberikan buku kepada teman yang ingin meminjam buku, atau bisa memberikan pulpen kepada temanmu yang ingin meminjam pulpen. Contoh, ada yang mau memberikan contoh? Siapa? Tunjuk atau tembak ini? Tunjuk atau tembak? Tembak aja, ya. Siapa? Jahidah dengan Mesya. Bisa maju ke depan. Ayo, bawa sekalian buku atau pulpen, salah satu benda yang bisa digunakan tangan untuk berbuat sesuatu kebaikan. Ayo, contoh maju sini. Ayo, apa perlu Bapak tarik? Bisa di bukunya mana? Pulpen. Bisa satu orang lagi. Jepana. Ayo maju. Jepana bawa buku. Tuh buku yang ada tuh.
Yang ada aja itu. Kasih Aliza, tolong dibantu. Ini contoh ya, ketika tanganmu bisa meraih buku di meja atau kaki bisa menendang bola, mindsetnya kita ganti. Ketika salah satu teman kamu, ya kan, ingin meminjam buku atau pulpen kepada dirimu, bagaimana cara yang baik yang bisa kamu praktikkan atau kamu peragakan? Contohnya memberikan pulpen atau buku. Contoh pada sana dong, biar masuk video. Nggak boleh ketawa. Coba jaraknya agak jauh, jangan terlalu dekat. Tolong buatlah kata-kata gitu, atau Mesia berbuat kata-kata atau gimana ngomongnya gitu. Ya seperti biasa aja yang kamu lakukan sehari-hari gitu di ruang kelas. Ketika kamu memerlukan sesuatu kepada teman, apa yang kamu lakukan? Ya pasti meminjam kan. Contohnya pada waktu ada kesalahan dalam menulis, kamu meminjam tip X, diberikan kepada teman melalui tangan. Jangan ketika ada salah satu di antara kalian yang pernah Bapak lihat, salah satu temannya itu meminjam penghapus atau tip X, ya kan? Ini bukan langsung diberikan melalui tangan, jadi dia ada metode dari tangan, terus barang tersebut terbang, baru sampai ke yang meminjam. Jangan seperti itu ya. Itu perilaku yang tidak baik juga untuk kita ya tiru pastinya. Coba contoh, ceritanya kamu atau Jahidah meminjam buku. Coba gimana memberikannya? Ini salah satu contoh gerakan tangan, ya kan, yang digunakan oleh kita untuk berbuat kebaikan. Contohnya Devana memberikan atau meminjamkan buku kepada Jahidah, seperti itu. Lalu ada Mesia datang, ya kan, tiba-tiba ingin meminjam pulpen kepada Jahidah. Gimana cara memberikan pulpen dengan tangan yang baik? Tangan mana? Tangan yang baik. Tangan baik. Tangan apa? Tangan kanan. Jadi ya tangan kanan, jangan tangan kiri. Jahidah selalu tersenyum ini sama Mesia. Oke, terima kasih. Duduk kembali di bangku masing-masing. Ketawa terus nih lihat Bapak kali lucu ya, atau gimana sih? Kita lanjut. Menurutmu atau menurut kalian, bagian apa saja di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak? Ayo, menurutmu atau menurut kamu atau menurut kalian, bagian apa saja di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak? Contohnya tadi sudah dilakukan dengan Jahidah, Mesia dan Jepana. Ribet banget namanya Jepana. Jepana atau Jepana sih sebetulnya? Jepana. Ayo, jadi pertanyaan seperti itu ya. Menurutmu bagian apa saja di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak? Coba. Apa saja? Ada yang bisa kasih contoh? Di depan, satu orang. Kezia boleh. Sini, maju Kezia. Kezia dengan Dian, maju. Ayo. Coba, Bapak tanya, bagian apa saja di dalam tubuh kita ya? Di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak.
Jangan baris sekali mau upacara begitu. Hadapnya hadap ke sana dong. Ya. Jangan malu-malu. Kalau lagi di luar belajar biasanya paling aktif. Ayo, bagian apa saja di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak? Bagian apa saja di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak? Contohnya, otot. Ya benar juga loh. Otak juga bisa menggerakkan bagian tubuh kita tanpa ada peranan otak. Yang bisa bergerak. Benar juga, tapi yang lebih tepatnya otot. Terus selain otot ada lagi apa? Sendi. Kemarin waktu di hari sebelumnya kita mempelajari mengenai sendi, otot dan tulang. Nah, di sini ada gambar. Nih, coba perhatikan. Di sini ada gambar. Salah satunya ini apa nih? Sini lebih dekat biar kelihatan. Salah satunya ada otot polos. Otot polos berfungsi untuk apa? Bekerja tanpa kesadaran atau perintah otak. Terus selanjutnya Dibentuk oleh sel-sel dengan kedua ujungnya runcing. Terus mempunyai satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya lambat dan mudah. Berada Selain otot polos, ada otot apa? Otot jantung. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi kamu sudah ingat, bukannya otak. Jadi bagian apa saja di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak, yaitu otot, terus sendi, dan tulang. Nah, kalau ingin kita bisa mempelajarinya lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi mengenai otot, sendi, dan tulang, nanti ada ya, kita lanjutkan, kita bertahap aja sedikit biar kamu bisa lebih memahami. Tadi aja bertanya bagian apa saja di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak. Kamu jawabnya otak. Ya, jadi masalah yang namanya belajar kita ya begitu, ada kekurangan ya. Tapi yang lain juga harus fokus dan bisa memahami, mengerti dari setiap materi yang diajarkan. Jangan fokus tapi nggak tahu pikirannya kemana. Gitu. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, di sini ada gambar. Bagian apa saja dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak. Contohnya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Kezia dan Dia. Ini gambarnya kurang begitu jelas, tapi Bapak di sini agak kelihatan itu otot, ya. Terus tulang, ada lagi sendi. Ini sendi, ini otot, ini tulang. Sendi, otot, tulang. Jadi bagian tersebut yang bisa menggerakkan tubuh, tanpa adanya bagian tersebut maka tubuh kita tidak bisa bergerak. Jelas? Contoh tulang ya. Contoh tulang apa saja yang pernah kamu ketahui? Di sini ada jenis tulang atau beberapa macam tulang. Di mana kita menggantung ya? Soalnya di sini nggak jelas gambarnya. Udah, Bapak pegang aja lah. Nanti Bapak minta salah satu di antara teman kalian, jangan perempuan terus ya, sekali-sekali laki-laki nih, jangan hanya jadi penonton dan pendengar saja, dia harus berperan juga. Ya. Bagian tubuh yang bisa, bagian apa saja
Di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak yaitu tulang otot sendi. Bapak minta kepada anak laki-laki yang bagus-bagus badannya, yang tinggi-tinggi, Arif, coba Marwan sama Deparo, karena mereka yang paling besar. Maju tolong bertiga. Marwan kan senyum terus. Nggak ada gangguan. Kalau yang bisa bapak ayo. Lebih jelas ya? Lebih jelas. Jelas kan? Ini contoh dari tulang. Coba lebih dekat. Yang maju. Tulang. Ada beberapa jenis tulang dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Coba kalau yang dimulai dari atas, itu ada tulang apa? Tulang zigomatik. Zigomatik bukan matik. Metik, zigomatik. Itu disebutnya tulang pipi. Di mana tulang pipi? Pipi Marwan ada tulangnya enggak? Enggak tahu. Ada dong. Masa dia tahu? Gimana sih Marwan? Terus selain tulang pipi ada lagi tulang rahang atas atau bahasanya disebut maxilla ya, maxilla. Terus ada tulang dahi. Tulang dahi yang mana Wan? Tulang dahi. Tulang dahi. Coba barisan jangan begini. Ya, tulang dahi. Barisan ke depan. Kamu bareng sana. Nanti bapak yang bicara, kamu yang tunjuk bagian tubuh mana. Sebelah sini. Ya. Jadi bapak tanya, jangan lihat-lihat. Ini mah jalan saja ya. Tulang rahang atas atau disebut maxilla itu di bagian mana, Arif? Rahang. Rahang ada di sini. Marwan, tulang air mata Wan atau disebut lacrimal. Yang mana tulang air mata? Hah? Yang mana? Ada di bagian mata lah. Jangan dihitung nunjuknya tulang bagian mata. Deparo, waktu itu Bapak pernah kasih materi tulang belikat. Di buku kan ada waktu itu. Tulang belikat yang mana Deparo? Nggak usah lihat ke Papa tulis. Ini hanya mengevaluasi yang pernah kita pelajari. Tulang belikat yang mana? Ayo. Yang mana tulang belikat? Tulang belikat. Belikat itu posisi berada di sini ya. Seperti sambungan antara lengan dan punggung. Terus tulang belakang. Tulang belakang di mana? Jawab sama-sama. Tulang belakang di mana? Di sini. Di sini. Apa di mana? Coba tunjuk Arif sebagai medianya. Tulang belakang di mana tulang belakang? Di atas atau di bawah? Ayo. Tulang belakang. Coba diingat, boleh diperhatikan. Ayo, diperhatikan. Arif, Marwan, boleh diperhatikan. Udah ingat? Kita bagian atas saja ya, nggak usah bagian dari pinggul ke bawah, atas saja. Ya, dari pinggul ke atas. Kamu ingat-ingat. Itu kan pernah tulang pinggul, udah pernah kan? Iya. Udah pernah kan? Udah. Udah ingat? Bapak yang sebutkan, kamu yang tunjuk bagian tulang yang, ya. Oke, siap. Ya.
tulang belakang. Tulang belakang vertebrae. Di mana adanya? Ada di sini dong, biar kelihatan. Di mana, Wan? Iya, betul. Coba sekali lagi tunjukkan. Coba sekali lagi. Tulang belakang vertebrae. Tulang belakang sacrum. Di mana? Sacrum janganlah, jangan sacrum lah. Ya, tulang ekor aja, tulang ekor dah. Tulang ekor di mana tulang ekor? Belakang. Ada di? Iya. Di paro. Tulang rahang bawah, mana tulang rahang bawah? Wah iya benar. Betul. Ya. Bagus. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Jadi pengertian rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Selain itu, rangka merupakan bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Berarti rangka itu ya memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Kenapa dia? Enggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Bagian-bagian rangka manusia. Bagian-bagian rangka manusia ada 3 yang kita lihat di papan tulis. Yang pertama ada rangka kepala, disebutnya tengkorak. Rangka badan berarti bagian dari bawah kepala sampai pinggul. Nah ini ada rangka anggota gerak, ada dan kaki. Jelas? Bapak minta kepada teman-teman nanti ada kerja kelompok ya. Itu nanti di sisa berikutnya. Rangka kepala atau tengkorak sudah jelas. Rangka kepala ada di kepala, kalau otak adanya di kepala. Gimana menurut Pak Ira? Rangka kepala ada di mana? Di atas. Ya. Terus lanjut rangka badan, ya pasti ada di bagian badan. Ya jelas tadi mana tuh rangka badan tuh, udah jelas deh. Ada bagian-bagiannya. Badan itu ada tulang belakang, tulang kelangkang, tulang belikat, tulang ekor, banyak ya. Tulang pinggul, tulang pengupil dan tulang hasta, banyak. Jadi rangka badan itu banyak tulang-tulangnya. Ada rangka anggota gerak. Anggota gerak atas disebut tangan. Anggota gerak bawah disebut kaki. Bayangkan ya, jika salah satu anggota gerak kalian ada yang kurang, gimana perasaannya? Ribet atau enggak? Ribet kan? Iya, selain ribet sedih juga. Maka dari itu kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan dari Allah, kita harus bersyukur. Itu jangan pernah mengeluh. Itu dong Pak Ira. Fungsi rangka sudah jelas, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Tempat pembentukan sumsum kuning ya. Terus menyimpan mineral sebagai fungsi imuno, sebagai tempat, sebagai pelindung, terus tempat menghasilkan itu fungsi rangka. Bapak minta berapa orang ya? Maju ke depan. Di kolaborasi nggak apa-apa ya, antara laki-laki dan perempuan bisa bekerjasama ya, gitu ya.
Selain fungsi rangka yang sudah jelas, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh, ada beberapa gambar ya. Tubuh ketika berdiri, ada yang tegap, ada yang membungkuk, ada juga yang membungkuk atau bongkok gitu ya. Adakah pernah kamu lihat orang-orang seperti itu? Pernah? Contohnya, coba Abjal maju sama Fatir. Contoh. Ini peragakan nih dengan Fatir sama Abjal. Ada gambar-gambar atau bagian tubuh yang ketika berdiri, walaupun dia sudah memaksakan untuk tegak, tapi tetap terlihat bungkuk. Contohnya, coba Tir, gimana kalau posisi berdiri tegak ketika berbaris? Gak usah lalu diangkat punggungnya, Tir, biasa aja, normal aja. Ada yang ketika tubuh belakang itu kelihatan membungkuk ya, seperti ini. Nih, bungtir. Nah, ada kan? Ini disebut apa? Kikosis atau lordosis ini? Hah? Kikosis. Iya. Kalau tegak, beda lagi disebutnya ya. Gitu. Coba Jal, kamu gimana? Ini Ajal. Emang Ajal sih tegak nih, kalau Fatir kelihatan bongkoknya nih. Bungkuknya. Seperti itu ya. Coba kalau tubuh berjalan tegak gimana? Nggak usah nengok ke belakang, jalan fokus ke depan. Kalau kamu jalan tegak ke depan, nengok ke sini. Nggak, kalau ada tiang di depan, nggak nabrak tiang kamu. Ya, coba ke depan, nengoknya ke depan. Ya, telinganya aja yang dipakai untuk mendengar, matanya fokus dengan apa yang Bapak arahkan seperti itu. Ya, coba aja berjalan tegak ke depan. Kok itu kayak orang habis di tanah sih jalannya? Jalan tegap seperti biasa aja. Iya, gitu kan? Tegap aja, kayak model-model gitu. Ya. Coba, ya. Nggak usah grogi, santai. Nggak usah grogi, santai. Ya, relax. Coba, relax. Ya, nah, santai, coba jalan lagi. Coba Fatir, ini jalan bungkuk, jalan tapi kelihatan bungkuk gimana Tir? Coba Tir, lihat, coba Tir, jalan kelihatan bungkuk. Gitu Tir. Nggak bisa gitu juga Tir. Boleh bungkuk yang benar jalan jangan begini. Itu udah kayak hati-hati banget. Gitu. Ya bolehlah, bagus daripada tidak sama sekali. Ya. Itu disebut apa? Jalan bungkuk bahasanya? Bahasanya apa disebutnya kalau membungkuk? Itu. Apa? Kalau membungkuk disebutnya? Hah? Hiposis atau hiposis? Yaudah, terima kasih. Silakan tutup. Itu yang disebut dengan sistem gerak manusia, ya, ada berjalan, berlari, terus memberikan bagaimana tangan kita bisa memberikan kebaikan, yaitu dengan tangan. Contohnya beramal, kita menggunakan apa? Ya, beramal menggunakan apa? Hah? Beramal, kita memberikannya menggunakan apa? Karena mungkin kan pakai mulut atau pakai kaki. Boleh pakai otak itu dengan niat. Ya, iya, betul, nggak apa-apa. Kalau sama bapak mah nggak ada salahnya, betul aja udah. Ya. Memberikan pakai otak boleh. Ya, kenapa dia? Mau ke toilet? Boleh, tapi jangan lama-lama. Boleh.
Ada yang mau ke toilet lagi? Sakinah, 2 orang aja ya. Kita kan sudah membuat peraturan kalau ada yang keluar untuk ke kamar mandi atau ke toilet tidak boleh lebih dari 2. Cuman dikasih ruang buat Sakinah keluar, jangan sampai dia. Iya, itu jangan terlalu mepet gitu ya. Sudah. Nah, kita lanjut lagi replika, membuat replika tangan. Ya, Pak Fadil ada apa? Kunci apa Pak Fadil? Kunci motor aku. Oh. Oke, terima kasih Pak Fadil. Kita lanjut dengan membuat replika tangan. Tapi sebelum kalian membuat replika tangan, Bapak ingin memberikan lampiran bagaimana cara membuat replika tangan sebelum kamu membuat replika tangan dengan baik dan benar. Ya, dibaca, diperhatikan bagaimana caranya dengan baik dan benar. Yang itu bisa gabung di situ atau nanti ya apa-apa lah. Ya. Membuat replika tangan dibaca. Oh iya. Kurang ya? Kalau kurang ya nggak apa-apa, nanti bisa bergantian, disesuaikan dengan keadaan seperti ini. Nanti bisa bergantian. Tapi kalau untuk tugas membuat replika tangan tetap ya cara berkelompok. Kelompok ini boleh atau ini bisa bergabung ke sini, silakan, lebih meringankan karena kan berat. Sini bawa balonnya, ini aja di sini. Oh, ada. Oh iya betul. Tasnya bisa dibawa kan? Balon ini selalu ada aja. Kalau ada tasnya, yang dibawa bangkunya. Iya gitu. Ya. Dibaca dengan baik. Dibaca dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dengan baik cara pembuatan replika tangan. Tapi sebelum kita membuat replika tangan, Bapak ingin menjelaskan pentingnya cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, rangka, sendi, dan otot adalah 3 alat yang menyusun sistem gerak pada manusia. Jadi sebelum kamu membuat replika tangan, Bapak ingin menjelaskan dan menerangkan ya. Nanti hasilnya baru kamu membuat replika tangan. Setelah Bapak menjelaskan. Tapi udah dibaca belum itu? Tolong dibaca dulu.
Oke, udah dibaca belum? Oke, terima kasih. Karena sudah dibaca dan jelaskan bagaimana cara membuat replika tangan. Nah sekarang Bapak ingin menjelaskan cara menjaga kesehatan organ gerak. Salah satunya dengan cara apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Salah satu dengan cara yang pertama berolahraga. Bapak minta siapa nih yang mau bersedia untuk menjelaskan menjaga kesehatan organ gerak dengan cara berolahraga? Ayo. Contohnya kita pemanasan atau stretching. Ya, contohnya tangan ke atas. Itu juga termasuk bagian cara menjaga kesehatan organ gerak. Contohnya, Rip, maju Rip, tolong Rip, bantu Bapak Rip untuk menjelaskan kepada teman-temanmu ini. Ya, sepertinya. Oh, sebelum Arif menjelaskan atau memberikan, kayaknya pada lesu-lesu banget ini, nggak ada yang semangat bisa. Asal dikasih tugas saja kayaknya lesu. Ya, coba lihat tepuk semangat itu loh yang biasa kita lakukan. Ayo, berdiri dong, diminta berdiri semua. Ayo, teman-teman yang lain berdiri. Ya, berdiri. Ayo, tepuk. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, terima kasih. Ini nih. Di sini kan ditanyakan bagaimana cara menjaga kesehatan organ gerak pada manusia. Salah satunya dengan berolahraga, terus berjemur antara jam 7 sampai jam 9 pagi, berdiri dan duduk dengan tegak. Yang keempat, jangan mengangkat beban terlalu berat. Dan yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke, untuk Arif, bagaimana caranya Arif menjaga kesehatan organ gerak dengan cara berolahraga? Contohnya Arif, coba yang sering kamu lakukan aja. Contohnya lari, gimana? Dicontohkan berlari seperti apa? Lari cepat atau lari santai? Coba gimana lari santai? Gak usah malu-malu, lari peragakan aja. Tuh, coba lihat teman-teman. Nah, lari seperti ini Arif. Terus setelah berlari, apa lagi? Ada pemanasan dulu nggak sebelum berlari? Seperti apa pemanasannya? Yang waktu itu Guru Benyoka menjelaskan seperti pemanasan stretching kita ya. Allahu Akbar. Jadi Arif bisa memberikan contoh bagaimana cara menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Nah, sebelum Arif memberikan contoh, Bapak minta dari beberapa teman lainnya, ya karena di sini ada 5 contoh, ya kan? 5 contoh. Coba Marwan lagi lah sini. Terus Kenji, boleh Kenji. Marwan, Kenji maju ke depan, ya. Terus siapa lagi nih? Fatir, boleh. Fatir. Terus Deparo, Fatir. Marwan memberikan contoh yang kedua yaitu berjemur antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Nanti kamu hanya memberikan keterangannya saja. Bagaimana cara kamu
berjemur dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan Fatir memberikan contoh berdiri dan duduk dengan tegak dengan baik dan benar. Terus Kenji memberikan contoh jangan mengangkat beban terlalu berat. Nanti berikan penjelasannya ya. Ya, jangan mengangkat beban terlalu berat karena seperti itu bisa merusak organ gerak pada tubuh kita. Dan Deparo menyebutkan untuk menjaga kesehatan gerak manusia itu dengan cara konsumsi makanan yang bergizi. Sebutkan contohnya. Konsumsi makanan yang bergizi. Masing-masing sudah dapat poinnya. Arif jelas, berolahraga, Marwan berjemur, Fatir berdiri dan duduk dengan tegak. Terus Kenji jangan mengangkat terlalu berat. Boleh Kenji menggunakan media atau bangku atau apalah, jika mengangkat terlalu berat bisa menyebabkan kerusakan sistem gerak. Boleh seperti itu. Sedangkan Deparo memberikan contoh bagaimana menjaga kesehatan gerak dengan memakan makanan yang bergizi. Coba Bapak minta dari yang pertama dulu, Arif, bagaimana contohnya menjaga sistem gerak agar organ gerak agar tetap sehat. Contohnya dengan cara berolahraga seperti apa? Berlari dan ada lagi ya selain berlari? Sport jam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Marwan, gimana? Ya, gimana? Ya, berjemur. Karena berjemur dapat menyehatkan, menyehatkan badan. Salah satunya yang ada di badan apa? Organ gerak kita. Salah satunya. Sebutkan aja salah satunya aja, nggak usah keseluruhan. Yang ada di badan kamu. Ya, untuk dapat menyehatkan apa? Organ gerak kamu apa sih? Organ gerak kamu apa? Tahu nggak? Organ gerak? Salah satunya tulang. Nah, Ruan suka lupa. Fatir berdiri dan duduk dengan tegak. Contoh, Bapak ambilkan bangku di sini. Berdiri tegak. Gimana? Tadi kan sudah. Terus duduk yang benar agar tidak merusak organ gerak pada tubuh kita, yaitu berdiri dengan baik, duduk dengan baik. Ya, itu salah satu menjaga kesehatan organ gerak tubuh kita. Seperti itu. Terus Kenji, jangan mengangkat beban terlalu berat. Contohnya ketika Kenji tidak kuat mengangkat bangku, apa yang terjadi? Atau sakit pinggang, atau otot terganggu, atau sarafnya terganggu seperti itu ya. Jelas? Dan yang terakhir, Deparo. Contoh mengkonsumsi makanan yang bergizi, contohnya makanan apa saja? Telur, terus daging, terus minumannya susu. Kenapa nggak air putih saja? Air putih juga. Yang bagus, yang bermanfaat untuk sehari-hari yaitu air putih. Ya, susu kalau kebanyakan kurang bagus juga. Ya bagus sih sebetulnya, susu juga bagus. Tapi kalau saran Bapak nih ya, kita kan dianjurkan meminum air putih sebanyak berapa liter dalam sehari? Dua liter. Gitu maksud Bapak, terusin, jangan dua aja. Oke. Jadi makan yang bergizi
telur, daging, sayur-sayuran, nasinya enggak. Contohnya 4 sehat 5 sempurna. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kembali di bagian masing-masing. Nah, kita lanjut. Tugas membuat replika tangan. Membuat replika. Jadi kita akan membuat replika tangan dalam bentuk kelompok. Nah, ini peralatan kemarin kan sudah Bapak minta kepada kalian untuk dibawa. Bapak hanya memberikan kertasnya saja. Ini kamu gambar replika tangan dengan baik dan benar. Ya, pokoknya dengan baik dan benar dah ya. Dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Nah ya, coba kasih Bapak ini jarak, jangan terlalu mundur gini dong. Kan sudah dikasih masing-masing, kasih jarak. Ya. Oke. Dibuat dengan pensil di bareng kelompok. Pensil. Nanti setelah selesai membuat replika tangan, Bapak satu aja perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan fungsi dari jari tangan. Fungsi dari jari tangan bisa digunakan untuk apa saja, bisa bermanfaat untuk apa saja, seperti itu ya. Jika ada yang ingin bertanya, oke boleh, baru Bapak yang bicara. Gimana? Kira mau izin bertanya apa? Mau kamar mandi? Silakan boleh. Kenapa? Kelompok. Kan satu kelompok aja, ya nggak usah semua, kebanyakan nanti memakan waktu terlalu lama. Boleh buat gimana? Yang maju, nggak jadi masalah. Ya intinya dalam pembuatan replika tangan presentasinya ada lah gitu yang maju ke depan atau memberanikan diri untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya atau mempraktikannya seperti itu ya, atau menjelaskannya. Bapak justru senang kalau ada yang ingin maju ke depan. Ya, jadi gimana? Sudah ada yang jadi? Sudah? Oke, kalau sudah ada yang jadi, berarti di antara kelompok harus ada yang maju ke depan untuk memberikan penjelasan keterangan mengenai replika tangan yang kamu buat. Satu aja biar lebih mendalam gitu ya pembelajarannya. Boleh, satu kelompok berarti bisa 2, bisa 3 ataupun 4. Gitu maksudnya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa kelompoknya Dian? Boleh. Dengan siapa majunya? Dengan Maira. Oke, boleh maju. Ayo. Ya, dengan Ica atau Aulia. Ya. Kelompok disesuaikan saja. Boleh berdiri di sini. Di depan kipas angin dari di atas.
Oke. Rapikan jilbabnya. Oke, ya. Gimana kelompoknya dia? Apa yang kalian dapatkan dalam pembuatan replika tangan, baik kesulitan, kemudahan, bisa dijelaskan? Biasa aja, masa iya biasa aja. Masa dalam pembuatan replika tangan itu pasti kan ada kesulitan-kesulitan yang kamu cara memasuki benang pada jari. Nah, sekarang kamu tanya, jadi fungsi jari pada tangan ini selain untuk menulis ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain, fungsinya untuk apa saja? Fungsinya untuk bergerak, sudah jelas. Selain, ini kamu tanya nih, selain untuk menulis dan memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi? Kan? Berbuat kebaikan begitu. Manfaatnya kita dilengkapi ada yang jari, manfaatnya untuk apa? Memegang benda. Selain memegang benda, mengambil pensil. Jangan mengambil pensil orang lain, tapi menulis, gitu. Memegang buku. Bisa juga digunakan untuk apa? Untuk makan terus dari tadi. Oke, selain itu, cara menjaga kesehatan tulang dengan cara apa? Tadi kan sudah diberikan contohnya oleh teman-teman. Apa? Dengan cara berolahraga. Terus yang kedua, dengan cara jangan main tabuk-tabukan gitu, nggak boleh. Ya, dengan cara santai, relax. Dengan cara berjemur dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Terus apa lagi? Memakan makanan yang contohnya apa saja? 4 kali 5 sempurna. Terus air putih, susu. Tapi kalau 4 kali 5 sempurna ya susu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih sudah maju ke depan. Silakan tutup bangkunya masing-masing. Baik, untuk materi pembelajaran IPA rangka manusia atau materi pembelajaran IPA Bapak akhiri sampai di sini. Ya, barangkali sebelum Bapak akhiri ada yang ingin bertanya mengenai tulang, sendi atau otot, sudah bisa dipahami atau dimengerti? Hah? Sudah? Oke. Sudah deh, sudah. Kok nggak ada suaranya? Sudah? Sudah. Terima kasih. Sudah berarti apa yang kita sampaikan sudah nyampe pada kamu semua. Nah, saya Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.